Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 3B Teknik Pertambangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Febriani dan saya Fitri Ali Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang bahan galian dolomit. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Dolomit baru dikenal sejak tahun 1882. Merupakan variasi batu gamping yang mengandung 50% karbonat. Dolomit ini pertama kali digunakan untuk bahan batuan karbonat tertentu. Terdapat di daerah Teyelna Alpina. Dolomit ini adalah suatu mineral terbentuk dari kalsium magnesium karbonat. Pembentukan dolomit. Ada beberapa teori tentang mula jadi dolomit. Yang pertama yaitu adalah dengan cara primer, merupakan sedimentasi langsung dari air laut yang belum dapat dibuktikan. Jadi secara umum dolomit ini berbentuk urat, terbentuk bersama-sama dalam cebakan biji. Yang kedua yaitu adalah cara sekunder, yaitu mineral dolomit ini terjadi karena pergantian mineral kalsit. Beberapa mineral sekunder membentuk kristal yang tidak sempurna karena peresapan magnesium dari air laut ke dalam batu gamping yang lebih dikenal dengan proses dolomitisasi, yaitu proses perubahan mineral kalsit menjadi dolomit. Dolomit sekunder dapat juga terbentuk karena proses presipitasi sebagai endapan evaporic. Jadi faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan dolomit sekunder yaitu adanya tekanan air yang banyak mengandung unsur magnesium, dan prosesnya ini juga berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi semakin tua umur batu gamping, maka semakin besar pula kemungkinan untuk berubah menjadi dolomit. Sumber dan cabang dolomit. Di Indonesia memiliki potensi dan cadangan bahan galian non-logam cukup besar dan menyebar hampir merata di seluruh wilayah. Salah satunya yaitu dolomit sekitar 1,19 miliar ton. Penyebaran dolomit yang cukup besar ini ada di beberapa provinsi dan di beberapa daerah sebenarnya juga ada, tapi jumlahnya relatif jauh lebih kecil dan hanya lensa-lensa pada endapan batu gamping. Yang pertama, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Aceh Desa Kungki berupa marmer dolomit. Cadangan masih serupa sumber daya dengan kandungan Mg0,19%. Yang kedua, Provinsi Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, Desa Pongoloan berupa lensa dalam batu gamping. Cadangan berupa sumber daya dengan kandungan Mg 11-18%. Yang ketiga, Provinsi Sumatera Barat, daerah Gunung Kajai, umur diperkirakan permokarbon. Yang keempat, Provinsi Jawa Barat, daerah Cibinong, yaitu pasir gedongan. Dolomit daerah ini umumnya berwarna putih, abu-abu, dan putih, serta termasuk batu gamping dolomitan yang bersifat eras, kompak, dan kristalin. Yang kelima, Provinsi Jawa Tengah, 10 km timur laut Pamotan, endapan batuan dolomit dan batu gamping dolomitan. Dan yang terakhir, Provinsi Sulawesi Selatan, di Tonasa, dolomit berumur Miosen dan berupa lensa-lensa dalam batu gamping. Selanjutnya yaitu adalah proses penambangan dolomit. Untuk deposit dolomit yang letaknya tidak begitu dalam, yaitu kurang dari 2 meter, misalnya di perbukitan di daerah Kemantren, maka penambangannya bisa dilakukan dengan sistem tambang terbuka, yaitu tepatnya metode kuari. Kemudian, untuk penambangan dengan skala besar, maka pembongkaran dilakukan dengan sistem peledakan yang beruntun, dengan dibantu dengan peralatan berat seperti ekskavator dan ripper atau penggaru. Sedangkan untuk penambangan yang skalanya kecil, maka dilakukan dengan menggunakan alat sederhana seperti cangkul, ganco, dan sekop. Apabila batu gamping yang terletak di atasnya tidak terlalu keras, maka dilakukan pemberaian yang dibantu dengan membuat sederetan lubang tembak yang diisi dengan lempung. Sesudah lempung diisikan pada masing-masing lubang, lalu dituangkan air ke dalamnya. Akibatnya lempung mengembang dan dengan bantuan linggis, batu gamping tersebut akan mudah dibongkar.
Apabila skala penambangannya kecil, maka sistem yang diterapkan dalam metode penambangan ini adalah dengan sistem gophering, yaitu mengikuti bagian atau jalur batu gamping yang relatif mudah untuk dibongkar. Di samping hal ini, teknik penambangan juga mempertimbangkan ukuran atau bentuk pembongkaran yang diinginkan. Karena mempertimbangkan keselamatan kerja, maka sistem gophering ini tidak dianjurkan dalam penambangan. Yang dilakukan yang pertama yaitu adalah pembersihan lahan lapangan. Kemudian tanah penutup atau overburden yang terdiri dari tanah liat, pasir, koral dikupas terlebih dahulu. Biasanya pengupasan ini dilakukan dengan menggunakan bulldozer atau scraper. Setelah melakukan proses ini, maka dilanjutkan dengan proses pengeboran lubang dan peledakan deposit batu. Maka proses penambangan dapat dilakukan hingga selesai, dari pemuatan hingga sampai ke proses penumpahan atau penimbunan pada unit pengolahan. 4. Proses pengolahan dolomit. Pengolahan dolomit dilakukan dengan cara yang sederhana saja. Tahap-tahap pengolahan dolomit ada 2, yaitu kominusi dan sizing. Kemudian yaitu adalah produk akhir dari dolomit. Dolomit ini banyak dimanfaatkan baik dalam pertanian, bahan bangunan, ataupun dalam industri. Yang pertama yaitu adalah industri refraktori, kemudian industri keramik dan porselen, gelas dan kaca lembaran. Dan dalam pupuk, dolomit ini digunakan untuk meningkatkan pH tanah, dalam industri cat sebagai pengisi, industri kaca plastik, kertas, dan bahan dalam pembuatan semen, sorel, seawater, magnesia, serta industri dalam obat-obatan dan kosmetik. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.